Halo Sobat Kimia, pada video kali ini kita akan membahas fenomena hujan asam. Apa sih hujan asam? Hujan asam terjadi saat gas polusi seperti SO2 dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air di udara. Reaksi ini membentuk asam, misalnya asam sulfat dan asam nitrat yang kemudian turun ke bumi bareng hujan atau kabut. Selanjutnya terdapat reaksi yang terbentuk, di mana pada hujan asam ini terdapat bentukan asam sulfat, di mana SO2 bereaksi dengan H2O menghasilkan H2SO3. Lalu H2SO3 bereaksi dengan O2 menghasilkan H2SO4. Lalu terdapat juga pembentukan asam nitrat di mana NOx bereaksi dengan H2O menghasilkan HNO3. Dampak hujan asam yang pertama merusak ekosistem air dan tanah, di mana hujan asam dapat menurunkan pH air dan tanah sehingga merusak ekosistem air dan tanah dan dapat menyebabkan kematian ikan dan tanaman air. Yang kedua, menghancurkan bangunan dan infrastruktur, di mana hujan asam dapat merusak bangunan dan infrastruktur seperti jembatan, gedung, dan jalan, dan juga dapat menyebabkan korosi pada logam dan kerusakan pada material bangunan. Yang ketiga, mengakibatkan kerusakan pada tanaman dan hewan, di mana hujan asam dapat merusak tanaman dan hewan sehingga mengurangi produktivitas pertanian dan kehutanan, dan juga dapat menyebabkan kematian pada hewan dan tanaman yang sensitif. Fenomena hujan asam tidak bisa dipisahkan dari beberapa konsep dasar dalam ilmu kimia. Berikut adalah keterkaitan hujan asam dengan materi kimia yang sering kita pelajari di sekolah. Yang pertama itu ada reaksi asam basa, yang kedua reaksi oksidasi reduksi atau redoks, yang ketiga adalah kesetimbangan kimia. 1. Reaksi asam basa. Hujan asam memiliki pH di bawah 5,6 karena mengandung asam kuat seperti H2SO4 dan HNO3. Ketika asam ini jatuh ke permukaan bumi, terutama yang mengandung bahan bersifat basa seperti kalsium karbonat atau CaCO3, akan terjadi reaksi asam basa. Contoh reaksinya yaitu H2SO4 plus CaCO3 menghasilkan CaSO4 plus CO2 plus H2O. Akibatnya, sebagai contoh, bangunan dari batu kapur, patung bersejarah, dan peralatan logam menjadi mudah terkikis dan rusak. Hal ini menunjukkan bahwa asam dapat menetralkan atau meluruhkan zat basa yang ada di lingkungan. Yang kedua yaitu reaksi oksidasi reduksi atau redoks. Sebelum menjadi asam, gas pencemar seperti SO2 dan NO mengalami reaksi kimia di udara. Mereka teroksidasi oleh oksigen menjadi senyawa baru yang lebih reaktif. Perubahan bilangan oksidasi pada unsur selama proses tersebut menjadikannya reaksi redoks. Proses inilah yang memungkinkan polutan berubah menjadi asam. Yang ketiga yaitu kesetimbangan kimia. Pembentukan asam dari polutan juga dipengaruhi oleh kesetimbangan kimia. Contohnya yaitu SO2 gas plus H2O liquid akan berkesetimbangan dengan H2SO3 aqueous. Jika konsentrasi polutan meningkat di udara, kesetimbangan akan bergeser ke kanan, sehingga lebih banyak asam terbentuk. Dengan kata lain, semakin kotor udara, semakin besar kemungkinan terjadinya hujan asam. Pencegahan hujan asam. Ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengurangi emisi gas polutan. Mengapa langkah ini penting? Karena SO2 dan NOx adalah penyebab utama dari hujan asam. Cara yang dilakukan untuk menangani hujan asam yang pertama menggunakan FGD untuk menangkap SO2, memasang SCR atau SNCR untuk mengurangi NOx, menggunakan catalytic converter pada kendaraan. Yang keempat, perawatan dan penggunaan bahan bakar rendah belerang. Yang kedua, energi tabrukan tujuannya itu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Contohnya sumber tabrukan, tenaga surya, tenaga angin, hidro, dan geothermal. Nah, dampaknya ada emisi SO2 atau NOx menurun drastis dan mendukung transisi energi bersih.
Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan. Mengapa penting? Karena perubahan perilaku masyarakat berpengaruh langsung pada konsumsi energi. Kegiatan yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu edukasi di sekolah dan kampanye publik. 2. Transportasi ramah lingkungan. Yang ketiga, penanaman pohon. Yang keempat itu program mentoring berbasis masyarakat. Contoh aksi nyata masyarakat. Yang pertama, menghemat listrik. Yang kedua, menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, memilah sampah dan didaur ulang. Yang keempat, menanam pohon untuk menyerap polutan.